praktikum acara 2 ini saya akan membahas tentang salah satu perangkat lunak yang sangat berguna dalam pengelolaan irigasi dan kebutuhan air tanaman, yaitu Cropwatt. Cropwatt dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO. Cropwatt adalah program komputer untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi berdasarkan data tanah, iklim, dan tanaman. Selain itu, program ini memungkinkan pengembangan jadwal irigasi untuk berbagai kondisi pengelolaan dan perhitungan pasokan air skema untuk berbagai pola tanam. Oke, di sini kita langsung saja buka aplikasi dari Cropwatt-nya itu sendiri. Kita pencet OK, dan di sebelah kiri ini adalah salah satu menu yang dibutuhkan untuk menghitung atau menampilkan data Cropwatt. Kemudian Kemudian ada menu yang masih tidak bisa diklik kalau kita belum memulai memasukkan datanya. Nah, untuk menu pertama yaitu kita klik climate atau evapotranspirasi. Di sini terdapat country yaitu negara, ada altitude juga, ketinggian, latitude, longitude, dan station, yaitu daerah atau wilayah yang mau kita masukkan datanya. Kemudian ada bulan, yaitu bulan dari Januari sampai dengan Desember. Ada juga minimal temperatur dengan derajat Celcius, maksimal temperatur derajat Celcius, humidity persen, wind kilometer per day atau hari, sun ini lama penyinaran, terus ada rad dan ETO. Nah, sebelum memasukkan data ini, saya sudah menyiapkan data sampel yang sudah saya download sebelumnya. Nah, kebetulan lokasinya yaitu ada di Surabaya dengan bujur timurnya 112,71 dan lintang selatannya 7,21 dengan ketinggian 3 mdpl. Jadi langsung dimasukkan data-datanya yang didapat dari data sampel yang sudah tersedia semuanya. Country ini diisi negara yaitu Indonesia. Kemudian altitude atau ketinggiannya yaitu 3 meter. Latitude-nya 7,21 karena kita lintang selatan jadi diubah lintang selatan. Dan longitude-nya yaitu 112,70 bujur timur. Stasiunnya yaitu Surabaya. Jadi ini langsung diisi data-datanya yang didapat dari data sampel tadi, dimulai dari bulan Januari, yaitu minimal temperaturnya adalah 22,3 derajat Celcius, maksimal temperaturnya yaitu 32,9 derajat Celcius, humidity-nya yaitu 80%, wind atau kecepatan anginnya yaitu 251 km per hari, sun house lama penyinaran sinar mataharinya yaitu 7,0, dan rad dan ETO-nya atau evapotranspirasinya itu sudah otomatis terisi. Ini adalah data yang sudah saya isikan. Nah, ini adalah rata-rata nilai dari evapotranspirasinya dengan bulan yang paling tinggi nilai evapotranspirasinya yaitu terdeteksi pada bulan September yaitu 6,44, dan yang terendah itu ada di bulan Juni dengan nilai 4,26. Oke, selanjutnya Cropwatt juga menyajikan data hujan di suatu wilayah. Kita bisa klik di bagian rain, sama seperti nilai evapotranspirasi, data dari rain itu didapat juga dari sampel yang tadi yang sudah saya download sebelumnya. Lanjut kita masukkan stasiun yaitu Surabaya. Lanjut
menggunakan data dari Januari, yaitu 341,0, dari bulan Februari juga, sampai dengan bulan Desember. Dan yang berwarna kuning ini adalah sudah otomatis terisi ketika data dari hujan ini sudah terisi sepenuhnya. Selanjutnya kita klik crop. Pada menu crop ini kita diminta untuk mengisi data antara lain nama tanaman, kemudian planting date, harvest. Pindah ke bawah, kita diminta untuk mengisi nilai koefisien tanaman atau KC, dan ini kita terlihat diisi untuk mengisi 3 stage, yaitu stage inisial pada awal masa pertumbuhan, pada mid season atau masa pertumbuhan puncak, dan kemudian pada saat panen atau masa budidaya berakhir. Lalu kita diminta untuk mengisi rentang waktu pada setiap fase pertumbuhan. Nah, di sini dibagi menjadi 4, mulai dari penanaman biji sampai perkecambahan atau fase inisial, kemudian fase vegetatif, lalu fase generatif, kemudian late season untuk masa pemanenan. Kemudian dibutuhkan juga data rooting depth atau kedalaman perakaran. Ini diminta dua mungkin, mulai dari masa inisial atau masa perkecambahan sampai pada masa vegetatif dan generatif berakhir. Untuk mengisi data dari crop ini, kita mulai dengan memencet open di atas. Kemudian kita cari tanaman yang mau kita tambahkan. Ini saya menambahkan tanaman jagung, maize. Kita klik, pencet open, dan otomatis nilainya sudah terinput, terdata, dan terlihat di sini. Untuk pengisian data tanah, kemudian kita klik pilih soil atau tanah. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data-data mengenai profil tanah yang kita miliki atau yang akan kita pergunakan dalam budidaya tanaman, dimulai dari nama jenis tanah maksudnya, kemudian total available soil moisture, total dari pelembaban tanah yang tersedia ini, kemudian ada maximum rain infiltration rate-nya atau laju penyerapan air hujan mm per day, kemudian ada maximum rooting depth, maksimum kedalaman dari akar bisa menembus tanah, kemudian ada initial soil moisture depletion atau persen dari total available. Untuk mengisi data-datanya ini kita bisa mengambil database dari FAO. Kita klik open. Nah, kita langsung otomatis diarahkan ke directory tanah atau soils. Nah, di sini saya menggunakan red sandy loam atau tanah merah lempung berpasir. Klik saja open. Nah, di sini sudah terlihat data dari tanah red sandy loam. Total available soil moisture yaitu 140 mm per meter. Maksimum rain infiltration rate-nya adalah 30 mm per day. Maksimum rooting depth-nya 900 cm. Untuk initial soil moisture depletion yaitu 0, dan kelembaban tanahnya yaitu 140 mm per meter. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan air tanaman berdasarkan data-data yang sudah kita isi tadi, silakan klik CWR. Nah, ini terlihat bahwa data yang sudah kita isikan dari evapotranspirasi bersumber dari lokasi atau stasiun Surabaya, kemudian juga rain stationnya sama, yaitu Surabaya. Lalu komoditi dari tanaman yang kita budidayakan adalah jagung dengan tanggal 13 bulan 5 2025. Pada kolom pertama bisa dilihat urutan bulan, mulai dari bulan penanaman sampai bulan pemanenan. Kemudian pembagian per harinya berada pada stage apa saja, mulai dari initial development, middle, dan late-nya. Nah, di sini ada koefisien crop-nya. Dia akan otomatis mengenerate sesuai dengan masing-masing fase pertumbuhannya, dan karena kita sudah memiliki KC, maka otomatis evapotranspirasi tanaman sudah bisa diketahui dengan satuan
mm per day. Kemudian dikonversi menjadi mm per deset atau per 10 hari, lalu dikorelasikan dengan curah hujan efektif per 10 harinya, sehingga didapatkan berapa nilai kebutuhan irigasi di setiap waktunya. Setelah kita mengetahui secara presisi berapa kebutuhan irigasi pada setiap fase-fase pertumbuhan, kita bisa lihat di schedule untuk melihat kapan bisa melakukan pengairan. Ini tinggal diklik pada menu schedule. Terlihat di sini lebih spesifik berdasarkan data tanggal atau planting date, dan tentu saja berdasarkan tadi CWR. Kemudian timingnya yaitu critical depletion, kemudian aplikasinya untuk mengganti sampai ke kapasitas lapang, refill soil to field capacity, dan 70% diasumsikan untuk efisiensi irigasinya. Oke, terlihat di sini bahwa berdasarkan rekomendasi untuk melakukan irigasi pada masa development pada hari ke-57 sebanyak 80,8 mm. Kemudian yang kedua itu pada hari 73 atau tanggal 24 Juli sebanyak 81,7 hari setelah tanam, atau kemudian pada hari 87 atau 7 Agustus yaitu sebanyak 80,6, dan yang terakhir itu 100 hari setelah tanam atau tanggal 20 Agustus sebanyak 83,2 mm. Dan pada tanggal 14 September itu adalah tanggal panen, jadi kita tidak perlu melakukan irigasi. Dan pada di bawah ada tampilan detailnya. Ini adalah report lengkapnya mulai dari total irrigation yang dikeluarkan sampai lain sebagainya. Selanjutnya kita klik menu. Di sini kita bisa menentukan pola tanam di suatu wilayah. Misalnya di sini saya menggunakan satu jenis tanaman yang sama dan ditanam bersamaan. Di sini saya menggunakan tanaman jagung. Kita pilih terlebih dahulu pada menu open dan dilakukan terus-menerus. Di sini pada planting date-nya yaitu pada tanggal 13 bulan 5 dan harvest date-nya 14 bulan 9 dengan luas areanya 30. Saya menggunakan planting date, harvest date, dan areanya itu sama di setiap tanamannya. Selanjutnya pada menu terakhir yaitu scan, kita bisa melihat seluruh gabungan kebutuhan air irigasi dari tanaman jagung itu sendiri berdasarkan pola tanam yang kita buat dari evapotranspirasi sampai dengan akhir. Oke, kita misalkan dari bulan Agustus yaitu pada tanaman jagung sebesar 181,2. Karena komoditinya sama, jadi per bulannya itu nilainya sama. Pada bulan Juni juga nilainya 64,6, bulan Juli 163,9, Agustus 181,2, dan September 44,8. Jadi itulah langkah-langkah penggunaan CropWatt 8.0 dari input data sampai interpretasi hasil. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat.